Terus kemudian umumnya reliabilitas kurang memuaskan. Jadi kalau saya skor ngoreksi soal-soal esai itu kita lihatnya itu kadang-kadang yang pertama kali dikoreksi itu menjadi semacam korban gitu ya untuk standar. Biasanya kayak gitu. Standarisasi di kelas gitu ya. Kalau yang dikoreksi pertama itu jawabannya bagus, kemungkinan saya akan ngebagus-bagusin koreksian yang selanjutnya. Tapi kalau yang saya pertama kali temui itu jelek semua gitu ya, rata-rata nanti akan saya sangat kritis banget ngoreksi yang selanjutnya. Ini hanya kebiasaan aja dan itu disadari oleh banyak pengoreksi gitu ya, sehingga mereka harus berhati-hati. Ini tipe benar salah. Ya kelebihannya bersama kayak multiple choice gitu ya, komprehensif, mudah, jawaban efisien gitu kan. Tapi tidak bisa memuat itu ya, kekurangannya itu nggak bisa memuat kemampuan yang tinggi, kompetensi yang tinggi, hanya yang rendah-rendah aja. Nah, biasanya kan kalau kalian menemui soal benar salah itu kan masih SD gitu kan ya, karena pilihan jawabannya masih simple, bener nggak? Dan ini juga ada kemungkinan jawaban karena tebakan. Menentukan banyaknya item ini ditentukan ada 2 asumsi ya. Jadi secara teori itu harus banyak-banyaknya, kemudian independen. Jadi masing-masing item mengungkap bagian terkecil bahan tes yang berbeda satu sama lain untuk yang lain menurut tingkat kompetensi tertentu. Jadi nanti kan basisnya dari textbook ya biasanya ya, multiple choice itu atau apa yang sudah dijelaskan di kelas. Nah itu independen itu artinya setiap item itu berdiri sendiri-sendiri ya, tidak menanyakan hal yang mirip-mirip gitu kan ya. Artinya benar-benar menanyakan hal yang sangat berbeda. Kemudian asumsi kedua adalah konsistensi hasil pengukuran tes berkaitan dengan jumlah item. Jadi semakin banyak, semakin bisa ngecek konsistensi gitu. Oke, pertimbangan juga tingkat usia pendidikan. Ya, tingkat pendidikan dan usia, sorry. Ini nggak mungkin ya kalau SD itu diberi banyak soal. Biasanya SD itu soalnya cuma 15 gitu kan ya. Mentok-mentok 20 lah gitu kan ya. Nah, dan durasinya juga harus dipertimbangkan gitu. Oke, ini kita skip aja untuk penulisan item. Sekarang kita langsung ke pertemuan terakhir gitu ya. Untuk pengukuran psikologi gitu kan ya, atau pengukuran skala psikologi. Pengukuran alat ukur sikap ya. Jadi kalau tadi itu tipe tesnya itu yang performasi ya, yang ini yang non performance tadi ya. Atau tes yang tidak memiliki jawaban benar atau salah. Yang biasanya kalian susun untuk skripsi gitu kan ya, membuat item sendiri kan gitu. Nah, bagaimana untuk membuat alat ukur yang seperti itu atau pengukuran psikologis gitu ya. Nah, itu diturunkan dari teori atau konsep atau konstruk ya. Di mana di situ ada persepsi, sikap dan intensi. Gitu kan ya. Persepsi itu adalah hal yang paling rendah, sikap itu middle gitu ya, dan kemudian ada intensi di situ. Intensi niatan. Nah, eh ada juga yang pakai rating scale gitu ya. Jadi eh, mengukur perilaku yang sudah dilakukan gitu ya. Misalnya mengukur agresi kalau menggunakan rating behavior gitu ya. Berarti dia itu sudah pernah melakukan atau tidak gitu kan ya. Dan itu berupa intensitas atau frekuensi. Gitu ya. Misalnya saya memukul teman saya, pilihan jawabannya kan mulai dari tidak pernah sampai sering kali kan gitu ya. Nah itu sudah menunjukkan frekuensi. Kemudian ada definisi operasional. Jadi setelah kita tahu teorinya gitu kan ya, kita cek definisi operasional. Jadi definisi operasional ini sudah definisi yang dalam tataran
perilaku yang observable dan measurable gitu ya. Setidaknya seperti itu. Jadi bukan dalam tataran definisi yang masih abstrak atau definisi teoritik gitu ya. Kalau definisi teoritik itu belum tentu measurable dan observable gitu. Nah, dari definisi operasional ini muncullah indikator-indikator. Nah, indikator-indikator inilah yang dijadikan uh, apa namanya bunyi item itu sendiri gitu ya. Nah, nanti item-item yang banyak ini kita sebut sebagai instrumen atau instrumen psikologis ya. Nah, kalau instrumen pengukur badan itu kan timbangan gitu kan. Kira-kira kayak gitu ya penamaannya. Instrumen mengukur suhu namanya termometer. Nah, ini instrumen uh, psikologis. Misalnya kita mau mengukur terkait dengan apa namanya variabel konsep atau teori tentang agresi. Nah, jadi itu adalah instrumen untuk pengukuran agresi gitu. Nah, ini contohnya. Definisi operasionalnya adalah dari agresi perilaku dengan sengaja menyakiti secara fisik dan verbal. Ya. Nah, ini kan bisa diobservasi ya perilaku dengan sengaja menyakiti secara fisik dan verbal. Nah, indikatornya apa? Memukul, menendang, mengejek. Ya, jelas ya, ini kan observable ya, bisa diamati dan bisa diukur. Nah, terus itemnya, saya memukul siswa lain. Nah, ini uh, turunan dari indikator memukul gitu ya. Itemnya bunyinya kira-kira seperti ini. Sedangkan menendang itu saya menendang siswa lain. Kira-kira kayak gitu. Nah, eh, nanti pilihan jawabannya itu tadi bisa apa namanya tidak pernah sampai sangat sering. Nah ini ya item pada suatu tes itu merupakan stimulus ya, di mana responden atau yang mengisi itu adalah orang yang akan merespon dengan cara yang sudah ditentukan, yaitu dengan memilih pilihan-pilihan jawaban. Nah, respon ini bukan random, tapi respon tertentu untuk diangkakan. Ya, nanti kan ada scoringnya gitu kan ya. Nah, respon dari subjek ini diinterpretasikan untuk mengantar pemeriksa pada pemahaman mengenai aspek psikologis. Gitu ya. Nah, bila suatu stimulus tidak memberikan data yang merupakan manifestasi dari suatu konstruk psikologi, maka stimulus tersebut tidak dapat disebut sebagai item. Jadi kalau itemnya itu katakanlah tidak bisa memancing respon atau membingungkan gitu kan ya. Nah, berarti item itu jelek gitu ya, atau bukan disebut sebagai item. Jadi item pada suatu tes itu memberikan jalan kepada subjek untuk menampilkan tingkah laku sedemikian rupa sehingga pemeriksa dapat menarik inferensi mengenai posisi individu tersebut dalam suatu konstruk. Kemarin kalian udah pernah nyebar tentang stres ya, atau kecemasan gitu kan ya. Item-item tentang kecemasan, tentang stres. Nah, kalau item-item itu tidak bisa memberikan stimulus kepada responden untuk memberikan respon yang berbeda-beda, maka nggak bisa disimpulkan gitu kan ya. Apakah memang subjek itu stres atau cemas. Nah, konstruk psikologis. Konstruk psikologis ini merupakan konsep hipotetik yang menjelaskan tingkah laku manusia. Hipotetik itu artinya dugaan ya. Nah, kemudian manakala suatu pola tingkah laku atau sekumpulan tingkah laku ditampilkan secara konsisten oleh banyak orang, baik dalam waktu maupun situasi yang berbeda-beda, maka sekumpulan tingkah laku ini diberi label sebagai konstruk psikologis. Nah, itu. Nah, konstruk ini adalah atribut psikologi individu. Nah, gitu ya. Karena kita tidak mengetahui proses apa yang terjadi di otak seseorang, maka diciptakan suatu konstruk. Nah, ini ya. Ini adalah upaya psikologi untuk menjadi ilmu yang terukur, gitu kan ya. Kalau mata mata kuliah sampai ini ya, subjek-subjek sorry, ini misalnya keilmuan-keilmuan lain. Misalnya keilmuan fisika, matematika itu lebih enak ya mengukur benda-benda yang mati gitu kan ya. Atau mereka itu mengukur membuat satuan ukuran yang bisa diangkakan secara pasti gitu kan ya. Nah, sedangkan ini yang kita ukur itu manusia. Manusia itu kan sangat dinamis gitu kan ya.
memiliki banyak kecenderungan-kecenderungan. Nah, sehingga uh, oke, mic-nya ada yang nyala. Mic-nya siapa ini? Irland, Mbak. Irland. Aku suka kopi goyang mana udah mama. What? Oke. Nah ini ya, karena kita nggak ngerti apa isi uh, otak manusia sehingga diciptakan konstruk itu tadi. Nah kemudian sekali suatu konstruk itu dikonsepkan maka ini berlaku untuk semua orang. Jadi misalnya konstruk bullying, nah itu akan berlaku untuk semua orang gitu ya, ketika memang sudah diteorikan. Nah, ketika itu tidak berlaku, maka ya nggak bisa ketika itu tidak berlaku di suatu negara atau budaya, nah berarti itu apa namanya belum bisa dikonsepkan sebagai teori atau konsep tadi. Oke. Kemudian fungsi dari item. Nah, ini tadi ya, fungsi dari item tuh hanya murni sebagai stimulus saja ya. Ya, dan itu bisa memunculkan respon yang berbagai macam dari konstruk psikologis yang kita inginkan. Ya, jadi kalau item itu tidak bisa menjadi stimulus, maka dia tidak cocok disebut sebagai item. Gitu. Oke. Kemudian melalui item psikologis tadi ya dan konstruk yang dioperasionalkan atau yang didefinisi operasionalkan itu di mana sebenarnya itu menguji dari perilaku yang akan diukur itu tadi. Jadi fungsi item itu sebagai stimulus dan untuk memberikan diferensiasi konstruk gitu kan ya. Iya, konstruk pada individu itu tadi. Ini ada beberapa kriteria item yang bagus, ada 7. Ya, kongruen itu maksudnya sesuai dengan konstruk psikologis yang hendak diukur ya. Kemudian memiliki definisi yang jelas mengenai konstruk psikologis yang hendak diukur. Kemudian memberikan kontribusi yang minimal terhadap error measurement. Error measurement itu yang sudah kita pelajari beberapa pertemuan yang lalu ya tentang standar error measurement ya. Kemudian memiliki format yang sesuai dengan apa yang dikehendaki, memenuhi asumsi sebagai suatu item, memenuhi standar editorial yang sudah ditetapkan, dan memenuhi ketentuan hukum dan standar etika profesi. Nah ini ya, artinya ada data-data yang tidak seharusnya mungkin ditanyakan, ya, tapi ditanyakan di situ. Misalnya, saya adalah orang yang sangat bergairah, di EPPS itu mungkin ada ya, yang untuk mengukur need aggression atau needs of sexuality. Nah itu ya, mungkin di barat itu tidak melanggar etika gitu kan, tapi kalau di sini gimana? Apakah bisa ditanyakan sevulgar itu kira-kira? Nah itu juga harus dipertimbangkan sebagai item yang bagus, tidak bagus. Oke, sekian untuk review pertemuan 13 dan 14. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, kalau mungkin ada yang ditanyakan, Anda bisa tanyakan via chat grup di Line gitu ya. Terus kemudian pengumuman
untuk UAS-nya ini kali ini bukan multiple choice tapi esai atau uraian nanti akan di-upload di Bella dan bisa diakses ketika waktu ujian gitu ya. Dan waktu ujiannya sesuai yang saya dapat informasinya itu dibatasi sampai 2,5 sampai 3 jaman kira-kira. Supaya menghindari traffic dan tidak adanya koneksi gitu ya. Dan kalaupun memang terpaksa koneksi itu tidak ada di daerah kalian, masih bisa mengikuti ujian susulan setelah Lebaran ya. Tanggalnya nanti saya cek lagi. Nanti saya umumkan di grup. Tapi semoga kalian bisa mengikuti UAS-nya semuanya ya. Gitu. Nah, terus kemudian sebagai ini pengumuman aja ya. Saya sudah koreksi apa namanya UTS kalian gitu ya. Meskipun sudah pernah